duduk. Ya Pak, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, saya baik. Baik. Pak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, ini sebenarnya kurang enak badan karena musimnya pancaroba. Sebelum kegiatan ini kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati, dipersilakan. Selesai. Apakah sebelumnya kamu pernah konseling? Sebelumnya kebetulan belum pernah konseling. Konseling itu adalah upaya untuk memberikan bantuan kepada peserta didik, yaitu yang melakukan adalah guru BK, membantu meringankan masalah, bahkan membantu menyelesaikan masalah. Ini contohnya, kamu bisa nanti berpikir, Pak aku bingung Pak mau ngambil kuliah di mana, itu salah satunya bisa ke sini, bisa ngobrol-ngobrol. Bisa dimengerti hari ini? Iya Pak. Iya. Semoga setelah saya mengikuti konseling ini bisa membantu memecahkan masalah yang saya hadapi sekarang. Iya, tapi nanti konselingnya nggak lama ya, kurang lebih 45 menit, karena kebetulan hari ini Pak Muklas habis ini ada rapat. 45 menit kira-kira cukup? Iya Pak, sudah cukup. Cukup ya. Iya. Nanti kalau kurang, nanti kapan hari kamu kesini lagi, kita ngobrol-ngobrol apa hal yang perlu kamu sampaikan kepada Pak Muklas. Untuk konseling ini insya Allah asasnya itu ada 4. Yang pertama itu tentang kerahasiaan. Jadi insya Allah apapun yang sampean sampaikan itu rahasia, tidak diceritakan kepada yang lain. Yang lain itu siapa Pak? Teman guru yang lain tidak. Karena kenapa? Kita punya kode etik yang berbeda-beda. Iya. Gitu ya. Jadi sangat rahasia. Yang tahu hanya aku dan dirimu. Nah, ini biar nanti sampean itu. Selanjutnya asas kegiatan. Nanti kegiatan ini sampean harus aktif. Jangan diam saja tanya Pak, iya Pak, iya Pak. Jangan, tapi kita harus ada komunikatif. Pak Muklas bertanya, sama harus ada respon. Biar nanti kita membantu meringankan permasalahan kamu, bahkan sampai masalah itu akan selesai. Selanjutnya kemandirian. Dari masalah yang kamu utarakan nanti, otomatis permasalahan itu yang muncul dari pikiran atau mungkin dari perilaku ataupun yang lain akan hilang pelan-pelan. Tapi harapan Pak Muklas, yang masalahnya ada di kamu, solusinya pun dari kamu sendiri, gitu ya. Selanjutnya nanti untuk aksesnya yaitu keterbukaan. Jadi kamu bisa cerita apapun di sini, tapi insya Allah Pak Muklas tidak akan menyampaikan kemana siapapun. Karena posisinya kita punya kode etik BK, gitu ya. BK itu beda dengan guru yang lain, guru mapel. Jadi kita di sini akan menyampaikan atau mungkin mendengarkan apa yang sangat cerita. Oke. Paham dari situ? Saya mau tanya lagi Pak. Iya, silakan. Apakah BK itu tempatnya anak-anak yang bermasalah saja? BK itu adalah peduli siswa, Iya. membantu siswa, bukan BK polisi sekolah, bukan. Itu adalah mindset mereka yang di luar. Tapi di sini adalah BK peduli siswa. Jadi nanti kamu ada keterbukaan apapun yang perlu saya ceritakan kepada Pak Muklas, gitu ya. Paham dari situ? Iya Pak. Ya, sebelumnya ini mungkin sampean kaget. Sebelumnya, Pak Muklas tadi manggil kamu ke sini. Kamu takut? Ya tadi agak takut Pak. Lah kenapa kok takut? Takut dimarahi. Tidak akan memarahi kamu, tidak akan menghukum kamu ataupun yang lain. Karena di sini saya ingin membantu permasalahan yang ada dalam kamu. Kemarin kok kamu nggak masuk itu kemana? Ayo. Ya kemarin memang saya tidak masuk Pak, dan tanpa keterangan. Itu kenapa? Mestinya kan izin, ibunya disuruh ke sini atau mungkin telepon ataupun bagaimana kan bisa. Itu biar kamu nggak muncul alfa. Kalau alfa kan mikirnya, wah kemarin nggak masuk, saya alfa dipanggil BK kan gitu. Iya. Kemarin nggak masuknya kenapa di rumah? Sebenarnya saya di rumah itu nggak ngapa-ngapain Pak. Cuma Terus? saya akhir-akhir ini itu malas untuk berangkat ke sekolah, malas untuk belajar, dan semangat belajar saya sudah tidak seperti dulu lagi Pak. Oh gitu, apakah putus dengan pacarnya di sekolahan ini? Enggak. Loh, kalau enggak kok berangkat sekolahnya kok malas ya? Sebelumnya kan nggak ada masalah. Ini kan kelas 10 sregep, saya lihat kelas 11 sregep. Ini kelas 12 kok. Ini kok laporan dari Bapak Ibu guru wali kelas kok katanya si Wati ini berangkat sekolahnya kelihatannya selalu kalau masuk kelas itu agak terlambat, alasan ke kantin ataupun yang lain. Terus tugas-tugasnya kok katanya numpuk ya? Iya Pak. Kenapa kok bisa seperti itu?
saya merasa tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu terlalu banyak dan terlalu membebani di pikiran saya gitu loh Pak. Iya. Terus? Dan saya merasa dari belajar itu nggak ada manfaatnya. Karena kan belum tahu saya kedepannya mau seperti apa. Oke. Saya mengerti perasaan kamu. Apalagi kamu ke depan kalau melihat keadaan kamu sekarang lagi galaunya mau sekolah nggak tahu tujuan, nggak sekolah nanti kok dipandang tetangga nggak sekolah dan sebagainya itu ya. Iya. Jadi selanjutnya apa yang kamu inginkan? Karena rasa bosan ataupun jenuh dalam pikiran itu pasti terjadi pada siapapun. Yang merangi adalah kamu sendiri, bukan orang lain. Saya mendengar cerita kamu kok bosan Pak ke sekolah. Ya karena pelajaran-pelajaran itu Pak banyak yang saya nggak paham dan saya itu malu bertanya kepada bapak atau ibu guru. Sebenarnya kamu kemarin saya melihat dari prestasi kamu sebenarnya baik sih, cuman kok ada menurun. Terus saya dapat laporan dari wali kelas, dari guru mapel gitu. Tindakan apa yang kamu lakukan untuk memenuhi keinginan kamu tadi? Ya lakoni tadi keinginannya apa lakoni sih? Keinginannya apa? Pengen Mempunyai semangat belajar seperti dulu Pak. Iya, seperti yang dulu. Lah sekarang tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk semangat seperti yang dulu? Saya akan mencoba untuk membuat belajar menjadi lebih menyenangkan dan lebih itu Pak, efektif lagi. Iya. Karena saya ingin merubah mindset saya bahwa belajar itu menyenangkan, nggak membosankan. Iya. Karena saya ingin menjadi orang yang sukses di kedepannya nanti. Iya. Apa coba? Yang faktor tadi apa? Itu, Males Pak. itu. Karena pelajarannya terlalu banyak dan tugas-tugasnya itu loh Pak sulit. Tugasnya sulit. Iya. Iya. Biasanya kalau pulang dari sekolah itu dikasih PR berapa toh? Kadang satu hari itu 2 mapel Pak. 2 mapel, terus? Nah, satu mapel itu kadang ada 50 soal, kadang ada 20 soal itu berat banget. Berat banget ya? Iya. Seperti itu paling enggak gaya belajarnya mungkin di baik. Gurumu di kelas ada permasalahan, gurumu ini kan sampean kan wah ini yang salah gurune gitu ya. Iya, Pak. Padahal itu kembali lagi diri kamu. Karena metode Bapak Ibu guru itu berbeda-beda proses pembelajarannya. Dari sini, kamu ingin jadi cita apa toh? Kamu kok penasaran cita kamu itu jadi apa? Sebenarnya sih saya ada cita-cita Apa tapi itu? malu untuk mengungkapkannya. Duh, tadi Pak Mukat kan sudah mengatakan intinya di sini aspeknya sudah ada kerahasiaan, keterbukaan, kegiatan harus lengkap. Namun cerita Pak Mukat nggak akan ceritakan pada siapa. Apa sih bisa ambil deh ini? Sebenarnya saya itu ingin jadi perawat Pak. Perawat. Iya. Kenapa kok perawat? Ayo, kamu kan jurusan PKJ. Iya. Kenapa keluar jalur perawat? Kenapa? Ayo. Karena saya ingin membantu orang yang sakit itu Pak. Orang yang sakit. Iya, dan ingin menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat nanti. Oh, itu arah kamu ke depan. Iya, Pak. Nah, kira-kira berarti habis ini kuliah ya kamu, keinginan kamu? Iya Pak, ingin kuliah. Kuliah. Sekali. Rencananya kuliah di Tuban, di luar kota Tuban ataupun yang lain? Di luar kota Pak, karena ingin merubah hidup itu loh Pak. Oh, hidup. Iya. Tadi kok bilangnya malas, tapi kok sekarang berarti sekarang sudah ada gambaran ke depan. Setelah tadi dengar dari Pak Muklas itu loh Pak. Apa yang kamu Dengar nasihat-nasihat, dengar. Oh gitu. Gitu, ya. Ya, intinya gini, alangkah baiknya memang itu motivasi ada dari kamu sendiri. Ya. Kalau dari luar, apalagi pacar itu nih putus yo, buyar gitu ya. Karena apalagi gini, saya termotivasi karena berangkat dengan pacar saya Pak, berangkat sekolah bareng, pulang bareng. Saya mikirnya itu, apakah ini putus dengan teman sekelasnya, itu yang saya pikirkan kemarin. Oh ya. Perawat ya. Iya Pak. Perawat. Ada sebelumnya dari keluarga ataupun yang lain itu ada yang jadi perawat atau mungkin terobsesi atau mungkin terpikirkan wah kalau toh gue jadi perawat aku pengen jadi perawat gitu. Enggak Pak, dari keluarga saya itu pendidikannya paling tinggi itu cuma SMK saja. Dan saya ingin merubah pandangan orang lain. Oh, keluarga ini loh kok cuma SMK saja. Saya ingin merubah pandangan kalau saya itu bisa lebih dari mereka Pak.
Berarti harapan kamu punya planning ke depan bahwasanya harus merubah itu. Iya, harus merubah. Tapi posisinya tadi kok sempat bilangnya males belajar karena nggak masuk. Nah, dari mindset itu coba sekarang dirubah ya. Iya. Karena jenuh itu memang karena yang pertama itu capek. Capek. Mari ngono, yang kedua ikut putus pacar ataupun yang lain banyak, tetapi itu faktor eksternal. Kembali ke dirinya kamu sendiri. Wis pokoknya nawa itu budaya sekolah, ya sekolah tenang. Gitu ya. Iya. Iya. Kamu milih yang tepat jadi perawat itu sebenarnya tepat, tetapi gini, perawat itu masih ada tahapan selanjutnya. Kamu masih ada harus melakukan jenjang selanjutnya kurang lebih 4 tahun, ditambah 1 tahun lagi yaitu untuk perkuliahan, yaitu NES, jadi 5 tahun. Nanti jika ini sudah selesai tentang konseling ini, kalau nanti Pak Bu ini, nanti kalau mungkin pengen kuliah nanti bisa ke sini. Insya Allah nanti di bulan Februari ataupun yang lain pendaftaran di perguruan tinggi. Iya. Pengennya di luar kota ya? Iya, Pak. Gak pengen di sana itu kira-kira untuk biayanya orang tua sudah siap atau pengen cari beasiswa? Kalau orang tua saya jujur itu kurang mampu ya, Pak. Kurang mampu. Tapi saya ingin coba cari beasiswa itu. Oh gitu. Berarti tadi yang malas belajar sekarang semangat untuk belajar. Iya, Pak. Karena lihat cita-cita tadi ya. Iya. Oke, itu harapan Pak Muklas. Dari situ kamu bisa berpikir untuk positif ke depan. Semangat dan semangat. Iya, itu. Oke, pilihan kamu sangat tepat. Baiklah Wati, senang kalau kamu bersungguh-sungguh untuk melakukan kegiatan atau mungkin tujuan yang itu. Karena kenapa? Bagaimanapun hasilnya akan tergantung pada usaha kamu sendiri. Pak Muklas, orang tua ataupun yang lain itu hanya mendoakan atau memotivasi saja. Apalagi dari situ kalau kamu termotivasi untuk hal yang lebih baik, itu harapan Pak Muklas yang saya harapkan. Apalagi tadi, wah Pak aku pengen kuliah di sana. Iya, karena kenapa? Memang SMK itu cenderungnya bekerja. Nah ini Saman sudah ada harapan untuk pengen kuliah. Ya kita berpikir, yang sampaikan Pak Muklas di dalam kelas memang posisinya kita berpikir 10 tahun ke depan, bukan duduk di sini, kan itu ya. Iya. 10 tahun ke depan kita berpikir bahwasanya masalah yang harus kita pikirkan adalah 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan itu bagaimana harus kita pikirkan. Kalau kita hanya duduk diam di sini, ya sama saja masalahnya, nggak akan selesai. Otomatis wah ini gimana Pak, saya harus gimana Pak itu. Jadi cita-citanya harus setinggi mungkin. Apa yang bisa kamu petik sedikit tentang apa ya ngobrol-ngobrol kita. Nah, nanti Pak Muklas punya film juga, film tentang semangat. Bahasanya kita harus belajar semangat itu ada. Nanti tak putarkan. Nah, karena ini kebetulan saya hanya berdua dengan kamu, nanti kita putarkan. Oke. Saya dari perbincangan tadi dengan Pak Muklas itu, saya merasa lebih tenang dan saya merasa lebih bersemangat lagi untuk belajar. Dan pikiran saya itu sekarang terbuka, Pak. Oh, belajar itu ternyata menyenangkan, nggak seburuk yang saya pikirkan gitu. Berarti kuncinya harus tahu tujuan. Ya. Kalau orang nggak punya tujuan, itu tidak tahu arah ke depan. Tujuan itu harus ada. Makanya tadi Pak Muklas bertanya, cita-citamu apa? Itu harus tertanam dalam sini. Cita-cita itu harus tertanam, dan tertanam itu akan menjadikan motivasi untuk menjadikan kita belajar. Itu ya. Itu Wati. Jadi nanti kalau kamu nggak masuk lagi, tolong itu ya, berarti izin. Karena kalau nanti dapatin ketertiban, kamu juga nanti kena poin gitu ya. Iya, Terus jenuh gak sekolah itu bukan solusi ya. Solusinya jenuh nggak masuk harus muncul ke sana ya, harus berangkat sekolah. Gitu. Jadi alhamdulillah kamu sudah paham dengan itu. Jadi keinginan yang sangat bagus, insya Allah nanti akan dibarengi dengan barokah ataupun yang lain. Jadi Pak Muklas harap ini tolong dibangun lagi semangatnya untuk belajar. Karena kenapa? Belajar itu tidak ada. Pak Muklas punya video, nanti dilihat, nanti paling nggak ini sebuah motivasi ya. Bentar. Perasaan terasa sesak, pikiran terasa penuh, hingga tidak sadar apa yang dituju.
Waktu terus berlalu, namun masih bingung untuk memulai aktivitas baru. Merasa tidak bersemangat lagi dan menjadi kehilangan ambisi serta motivasi. Seakan berjalan maju, tapi sebenarnya jalan di tempat. Istilah yang tepat merepresentasikan aktivitas monoton yang menyebabkan perasaan jenuh. Pernahkah kalian merasa jenuh? Perasaan ini sebenarnya wajar, terutama dalam belajar. Tetapi jika berlarut-larut, hal ini bisa menjadi bumerang bagi diri sendiri, karena dampaknya dapat berpengaruh pada proses belajar dan prestasi. Oleh karena itu, hal ini perlu segera diatasi. Perasaan jenuh bisa diatasi dengan beristirahat. Dengan begitu, kita akan memiliki jeda di samping kegiatan yang cukup padat. Beristirahat bukan berarti kita akan tertinggal, tetapi kita hanya berhenti sejenak agar kemudian dapat beraktivitas secara optimal. Cobalah berjalan sebentar, mencari udara segar, menikmati langkah untuk mengganti energi, dan merubah suasana emosi. Karena istirahat bukan berarti berhenti. Kamu perlu menemukan motivasi dan semangat dari dalam diri untuk dapat menjalani hari dengan lebih baik. Menekuni hobi juga bisa menjadi solusi. Akan tetapi tidak melupakan jadwal belajar yang harus dipenuhi demi meningkatkan nilai akademis dan prestasi. Istirahatlah sejenak dan jangan memaksakan kehendak. Ingat, kamu boleh berhenti sebentar jika jenuh dan lelah. Namun, jangan pernah menyerah. Ini Dok, saya punya sebuah instrumen, nanti kamu isi sebentar, di situ kita selesai. Soalnya habis ini saya juga ada rapat, ya. Iya, Pak. Silakan ini, pokoknya ini. Bisa diambil kesimpulan apa? Dari video tersebut menjadi penguat masalah yang saya hadapi sekarang, Pak. Cara mengatasi kejenuhan itu bagaimana? Bisa dengan beristirahat atau melakukan hobi yang lainnya. Suka main game? Iya, Pak, suka. Gamenya apa? ML. ML, iya. Itu yang bikin malas karena kenapa? Orang main game itu adalah cenderung mikir. Iya. Sudah mikir di sekolahan, sudah mikir di rumah, sudah mikir tugas, mikir lagi mikir game. Ya, game itu sebagai penghibur, bukan sebagai yang utama. Itu salah satu penyebabnya, ya. Mungkin mulai hari ini gamenya dikurangi sedikit ya. Paling enggak ya itu plannya sudah ada, keinginannya kamu sudah ada, pengen jadi perawat dan seterusnya, planningnya apa, tujuannya harus dibarengi dengan apa yang ada dalam diri kamu. Jadi ojo kok mau pengen tok tapi nggak ada usaha atau ikhtiar, ya salah saja. Gitu ya. Jadi dari sini bisa mengambil kesimpulan bahwasanya harus bisa gitu ya. Apa yang sudah dengan ya semangat harus itu ya. Harus ada niat, Pak. Harus ada niat. Mungkin ada yang bisa disampaikan lagi? Enggak, Pak. Sebelumnya terima kasih ya, Pak. Karena motivasi yang Bapak berikan tadi jadi membukakan pikiran saya agar semangat untuk belajar. Itu ya? Iya, Pak. Ya, itu mungkin dari Pak Muklas. Mohon maaf jika ada kekurangan atau mungkin salah kata dari Pak Muklas. Ya, bisa dilanjut dengan aktivitas yang lain. Pak juga mau rapat hari ini. Terima kasih ya, Ya, Pak. Saya kembali oke. kelas. Ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam.